Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Fitriana SPD, CGP Angkatan 8 yang berasal dari SMP Darul Falah Al-Aziziyah, Kabupaten Aceh Utara. Di sini saya akan memaparkan aksi nyata 1.4 budaya positif. Adapun untuk latar belakang budaya positif sendiri ialah murid tidak menyukai peraturan karena selama ini jika melanggar peraturan akan mendapatkan hukuman dan cenderung akan mempermalukan dirinya. Rancangan tindakan aksi nyata. Aksi nyata kali ini bertujuan untuk menciptakan murid yang merdeka dan disiplin diri yang kuat, serta menumbuhkan budaya positif di sekolah dengan meyakini nilai-nilai kebajikan yang universal. Adapun tolak ukur yang diharapkan ialah terbentuknya budaya positif keyakinan kelas melalui kegiatan kesepakatan yang dibuat antara wali kelas, guru, dan siswa. Siswa mampu menerapkan dan menjalankan keyakinan kelas yang telah dia buat. Adapun langkah-langkah tindakan yang dilakukan yaitu mengatur jadwal untuk diskusi dengan guru tentang budaya positif yang akan kita terapkan di kelas maupun di sekolah. Berdiskusi dan memberikan pemahaman budaya positif yang akan diterapkan di sekolah, yaitu keyakinan sekolah dan segitiga restitusi. Membuat keyakinan kelas, memantau, merefleksikan, dan mengevaluasi keyakinan kelas yang telah dibuat. Untuk itu, saya membutuhkan dukungan yang berasal dari dukungan dari wakil kepala sekolah, rekan guru, dan siswa agar tindakan dan rencana yang telah disusun dapat lancar dan menyeluruh. Sarana dan prasarana yang mendukung untuk menumbuhkan budaya positif di lingkungan sekolah. Pihak daya atau yayasan dalam melakukan budaya positif yang berlanjut di asrama mondok. Berikut ini merupakan kegiatan diskusi yang saya lakukan, yakni diseminasi penebaran pemahaman budaya positif di sekolah mengenai pengalaman dan pemahaman yang saya dapatkan di CGP. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih saya ucapkan kepada seluruh dewan guru yang saya mewakili yang sudah hadir di acara diseminasi modul 1.4 penyebaran pemahaman dan pengalaman penerapan budaya positif. Baiklah, di sini kita akan mempelajari konsep utama modul budaya positif, yakni ada perubahan paradigma belajar, sesudah itu disiplin positif, motivasi perilaku manusia, kebutuhan dasar manusia, posisi kontrol restitusi, keyakinan kelas, dan segitiga restitusi. Itu nanti adalah judul yang akan kita pelajari di modul budaya positif ini. Selanjutnya kita akan melihat perubahan paradigma belajar. Di sini pembelajaran dengan paradigma baru dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran terdiferensiasi, sehingga setiap siswa belajar sesuai dengan kebutuhan dari tahap perkembangannya untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Nah, di sini di perubahan paradigma belajar ini berarti kita yang dulunya belajar dari kurikulum K13, di sini nanti kita akan diajarkan tahap per tahap ke kurikulum Merdeka dengan mewujudkan profil pelajar Pancasila. Selanjutnya, di sini kita akan melihat tentang disiplin positif. Disiplin positif merupakan salah satu cara penerapan disiplin yang mengajarkan anak bertanggung jawab dan menumbuhkan kesadaran diri berdasarkan nilai-nilai kebajikan. Di sini nilai kebajikannya itu ada nilai kita iman bertakwa, ada nanti nilai toleransi, ada nanti kerjasama, gotong royong, dan sebagainya. Udah itu, disiplin positif lebih ke arah disiplin diri yang mengontrol diri dalam melakukan segala tindakan. Disiplin diri dapat membuat murid memahami dan menyadari berdasarkan motivasi internal, bukan akibat paksaan pilihan atau opini. Di sini bisa dijelaskan, disiplin positif ini harus berasal dari
diri siswa sendiri, bukan dari paksaan kita. Sekarang banyak kita temui anak-anak mesti dipaksa dulu, baru dia terbiasa dengan disiplin positif. Baiklah, di sini juga kita akan belajar tentang motivasi perilaku manusia. Di sini di motivasi perilaku manusia ini, manusia itu akan menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Di sini juga kita akan tahu untuk mendapatkan imbalan penghargaan dari orang lain itu adalah motivasi perilaku manusia. Juga untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percayai. Itu motivasi perilaku manusia. Jadi motivasi perilaku manusia itu juga berasal dari intrinsik, dari dalam diri sendiri. Nggak mungkin dari luar ya, karena kita harus dari kesadaran diri sendiri dulu. Dan itu di sini juga kita akan melihat kebutuhan dasar manusia. Yang pertama, bertahan hidup. Yang kedua, kasih sayang dan rasa diterima. Yang ketiga, penguasaan. Yang keempat, kebebasan. Dan yang kelima, kesenangan. Di sini kita sebagai manusia yang kita hidup di era globalisasi ini, yang pertama sekali kita butuhkan adalah rasa kita untuk bertahan hidup. Sesudah itu langsung dengan kasih sayang dan rasa diterima. Karena kita kalau masuk ke dalam suatu kelompok, kalau misalnya kita tidak diterima, tidak disayang, itu kita sendirinya akan merasa tersisih. Begitu juga dengan penguasaan. Di dalam diri kita ini ada rasa kita harus menguasai. Kita ini harus bisa, kita ini harus menguasai sesuatu yang kita inginkan. Begitu juga dengan kebebasan. Kalau di kebebasan itu saya rasa kita harus membebaskan diri kita dari segala hal-hal yang negatif. Udah itu yang terakhir ini, kesenangan itu tentu saja sangat-sangat kita perlukan. Nggak mungkin kita sudah bertahan hidup, kasih sayang dan rasa terima, serta penguasaan dan kebebasan, tetapi kita tidak merasa senang. Itu untuk kebutuhan dasar manusia. Oke, di sini ini posisi kontrol guru. Di posisi kontrol guru ini kita sangat penting, ini yang harus kita tahu karena kita seorang pendidik. Di sini terdapat 5 posisi kontrol seorang guru, yaitu sebagai penghukum, pembuat merasa bersalah, sebagai teman dan sebagai pemantau dan sebagai manajer. Di antara kelima posisi kontrol tersebut, kita sebaiknya seorang guru itu menggunakan posisi kontrol sebagai manajer. Karena sebagai manajer, guru itu berbuat sesuatu bersama murid, mempersilahkan murid mempertanggungjawabkan perilakunya dan mendukung agar dapat menemukan solusi atas permasalahannya tanpa kita yang mengintimidasi. Misalnya ada masalah, anak-anak bermasalah, langsung nanti gurunya memanggil dan mengarahkan, membimbing, tetapi tidak mengintimidasi harus begini. Jadi muridnya langsung menemukan masalah atas solusi atas permasalahan tersebut. Nah, ini tentang keyakinan kelas yang kemarin udah kita terapkan ya, walaupun ini definisinya udah terlambat. Keyakinan kelas ini kemarin tuh saya udah menerapkan di beberapa kelas. Di sini keyakinan kelas, guru berperan dalam mewujudkan terbentuknya keyakinan kelas dengan adanya kesepakatan antara murid dan guru. Nah, keyakinan kelas itu harus dibuat antara guru dengan siswa, tidak boleh kita sendiri buat. Kalau kita sendiri yang buat atau sekolah buat, itu namanya berantakan. Keyakinan kelas berupa pernyataan universal yang mudah diingat, dipahami, dan harus diterapkan di dalam lingkungan sekolah. Itu contohnya misalnya, kita tidak boleh menggunakan kata-kata negatif. Misalnya dilarang, tidak boleh, tidak bisa di keyakinan kelas. Tetapi misalnya saling sayang menyayangi, saling menghormati, mendahulukan kepentingan umum daripada kepentingan pribadi. Itu contoh-contoh penerapan keyakinan kelas. Oke. Sekarang ke segitiga restitusi. Di segitiga restitusi ini, guru berperan sebagai manajer, menggunakan segitiga restitusi dalam penyelesaian masalah melalui 3 tahapan, yaitu menstabilkan identitas, validasi tindakan yang salah, dan menanyakan keyakinan. Berarti segitiga restitusi ini tetap ya kembali lagi ke keyakinan yang kita buat tadi ya, keyakinan kelas. Tujuannya adalah menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab.
membuat video contoh penerapan segitiga restitusi. Bisa ibu-ibu praktikan. Lihat semua contoh yang sudah saya terapkan di segitiga restitusi dalam memecahkan masalah. Apakah dari yang tadi saya paparkan sebelum kita lanjutkan ke sesi berikutnya ada pertanyaan atau tanggapan dari teman-teman? Ada. Ya, gimana Bu? Kailusna? Segitiga penerapan segitiga restitusi. Iya. Apakah hanya dalam pemecahkan masalah saja atau apakah ada penerapan segitiga itu dalam pembayaran? Ya. Yang sudah kami pelajari contoh penerapan segitiga restitusi itu ialah dalam memecahkan masalah baik di dalam pembelajaran maupun di luar pembelajaran. Begitu juga segitiga restitusi itu juga bisa dilanjutkan di lingkungan mereka tinggal. Misalnya seperti kita di pesantren atau di rumah. Karena nanti dia tahap bertahap itu nanti akan kita panggil orang tuanya untuk sosialisasi masalah penerapan segitiga restitusi ini. Jadi anak-anak nanti akan terbiasa baik di mereka tempat pondok maupun di sekolah atau di lingkungan tempat tinggal di rumah. Mereka akan terbiasa memecahkan masalah, menyelesaikan masalah dengan mencari solusi sendiri, begitu. Tanpa harus kita yang harus menghukum mereka, kita yang harus mengintimidasi mereka, atau bahkan kita harus memukul atau mencubit mereka. Jadi dengan cara penerapan segitiga restitusi ini, setiap masalah mereka harus mencari solusinya sendiri, tetapi kita cuma membimbingnya. Lagi sampai tidak apakah timpang? Iya, karena di situ dibuat segitiga restitusi itu dia ada timbal baliknya. Ada tiga itemnya timbal balik. Yang pertama adalah validasi tindakan yang salah, menstabilkan identitas dan keyakinan salah, menanyakan keyakinan. Ya, ada 3 poin dia yang saling timbal balik atau berhubungan. Oke. Gimana? Ada yang lain? Sebelum kita lanjutkan, ya. Oke. Ya, di dalam program penerapan disiplin positif ini hendaknya kita guru memiliki standar kepribadian, profesional dan sosial yang baik, di mana guru mampu merefleksi pada posisi kontrolan saat ini bagaimana perjalanan diri kita sebagai seorang among atau posisi manajer yang menuntut manajemen menjadi insan yang mandiri, merdeka dan bertanggung jawab. Semoga sesi belajar kita hari ini membawa manfaat sehingga dapat mewujudkan belajar progres Pancasila di sekolah. Oke, terima kasih Bapak Ibu guru hebat.
video, saya menjelaskan apa itu budaya positif dan bagaimana penerapannya di sekolah. Saya juga membahas tentang konsep inti budaya positif, yakni perubahan paradigma belajar, disiplin positif, nilai-nilai kebajikan, kebutuhan dasar manusia, motivasi perilaku manusia, posisi kontrol guru, keyakinan kelas, serta segitiga restitusi. Yang dapat saya ambil kesimpulan ketika penjelasan paradigma baru ialah pembelajaran dengan paradigma baru merupakan pembelajaran dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran berdiferensiasi sehingga peserta didik belajar sesuai dengan kebutuhannya berdasarkan tahap perkembangan untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Di sana saya juga menjelaskan tentang disiplin positif dan juga apa yang bisa kita terapkan setelah kita bisa mengetahui tentang apa itu disiplin positif. Selanjutnya, nilai-nilai kebajikan, nilai yang disepakati bersama lepas dari suku bangsa, agama, bahasa, maupun latar belakangnya. Di sini ada 3 contoh nilai-nilai kebajikan, yakni profil pelajar Pancasila, Ibu Primaria Program, keterampilan hidup atau life skill. Di kebutuhan dasar manusia, di situ kita akan mempelajari tentang segala sesuatu yang kita lakukan untuk mendapatkan apa yang kita inginkan. Seluruh tindakan yang kita lakukan memiliki tujuan tertentu dan semua usaha terbaik yang kita lakukan adalah dalam rangka agar semua kebutuhan dasar kita terpenuhi dengan baik. 5 kebutuhan untuk bertahan hidup yakni kasih sayang dan rasa diterima, penguasaan, kebebasan, kesenangan, kebutuhan bertahan hidup. Di bagian motivasi perilaku manusia, saya menjelaskan untuk menghindari ketidaknyamanan itu berarti motif dari luar. Untuk mendapatkan imbalan dan penghargaan dari orang lain itu juga motif dari luar diri sendiri. Begitu juga untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percayai itu adalah motivasi dari dalam atau intrinsik. Selanjutnya, kita mengenal atau mengetahui 5 posisi kontrol guru, yakni sebagai penghukum, pembuat merasa bersalah, manajer, teman, dan pemantau. Kita bersama akan Ini membuat adalah video penerapan penerapan keyakinan kelas yang saya sudah terapkan di awal semester kemarin dan alhamdulillah berhasil di kelas 9B. Ini adalah video penerapan keyakinan kelas yang saya sudah terapkan di awal semester kemarin dan alhamdulillah berhasil di kelas 9B. Ini adalah video penerapan keyakinan kelas yang saya sudah terapkan di awal semester kemarin dan alhamdulillah berhasil di kelas 9B. Ini adalah video penerapan keyakinan kelas yang saya sudah terapkan di awal semester kemarin dan alhamdulillah berhasil di kelas 9B. Ini adalah video penerapan keyakinan kelas yang saya sudah terapkan di awal semester kemarin dan alhamdulillah berhasil di kelas 9B. Ini adalah video penerapan keyakinan kelas yang saya sudah terapkan di awal semester kemarin dan alhamdulillah berhasil di kelas 9B. Ini adalah video penerapan keyakinan kelas yang saya sudah terapkan di awal semester kemarin dan alhamdulillah berhasil di kelas 9B. Ini adalah video penerapan keyakinan kelas yang saya sudah terapkan di awal semester kemarin dan alhamdulillah berhasil di kelas 9B. Ini adalah video penerapan keyakinan kelas yang saya sudah terapkan di awal semester kemarin dan alhamdulillah berhasil di kelas 9B. Ini adalah video penerapan keyakinan kelas yang saya sudah terapkan di awal semester kemarin dan alhamdulillah berhasil di kelas 9B.
Ini adalah video Antara itu dengan penerapan kalian keyakinan misalnya kelas PH yang itu saya ketika sudah jam terapkan IPS. di awal semester Yang pertama kemarin sekali, dan tidak alhamdulillah boleh berhasil di kelas ribut. 9B. Udah. Itu contoh ya. Ini Yang adalah kedua, video penerapan saling keyakinan menghormati kelas antar yang ke saya sudah teman. terapkan di awal Yang semester ketiga, kemarin dan misalnya ya, alhamdulillah berhasil di kelas 9B. ketika ingin berbicara, Ini adalah menunjukkan video tangan. Misalnya ada yang ingin penerapan bertanya sama keyakinan ibu, kelas yang Bu, saya sudah terapkan di awal baru semester ibu kemarin bilang, Ariel, dan jangan alhamdulillah berhasil ngomong di ya. kelas Tahu kita 9B. ya kan? Nah, sekarang ibu Ini bagikan adalah kertas video ini per kelompok, kalian buat penerapan berarti keyakinan 6. kelas yang saya sudah Kalau terapkan di satu kelompok awal itu 6 semester orang, kemarin 6 dan orang itu alhamdulillah berhasil di kelas buatnya 9B. 3 peraturan, 3 keyakinan. Ini adalah video Oke, bisa dimengerti kan? Oh, bisa kan? penerapan keyakinan kelas yang saya sudah terapkan di awal semester kemarin dan alhamdulillah berhasil di kelas 3 9B. peraturan, 3 keyakinan. Ini adalah video penerapan keyakinan kelas yang saya sudah terapkan di awal semester kemarin dan alhamdulillah berhasil di kelas 9B. Ini adalah video penerapan keyakinan kelas yang saya sudah terapkan di awal semester kemarin dan alhamdulillah berhasil di kelas 9B. Ini adalah video penerapan keyakinan kelas yang saya sudah terapkan di awal semester kemarin dan alhamdulillah berhasil di kelas 9B. Ini adalah video penerapan keyakinan kelas yang saya sudah terapkan di awal semester kemarin dan alhamdulillah berhasil di kelas 9B. Ini adalah video penerapan keyakinan kelas yang saya sudah terapkan di awal semester kemarin dan alhamdulillah berhasil di kelas 9B. Ini adalah video penerapan keyakinan kelas yang saya sudah terapkan di awal semester kemarin dan alhamdulillah berhasil di kelas 9B. Ini adalah video penerapan keyakinan kelas yang saya sudah terapkan di awal semester kemarin dan alhamdulillah berhasil di kelas 9B. Ini adalah video penerapan keyakinan kelas yang saya sudah terapkan di awal semester kemarin dan alhamdulillah berhasil di kelas 9B. Ini adalah video penerapan keyakinan kelas yang saya sudah terapkan di awal semester kemarin dan alhamdulillah berhasil di kelas 9B. Ini adalah video penerapan keyakinan kelas yang saya sudah terapkan di awal semester kemarin dan alhamdulillah berhasil di kelas 9B. Ini adalah video penerapan keyakinan kelas yang saya sudah terapkan di awal semester kemarin dan alhamdulillah berhasil di kelas 9B. Ini adalah video penerapan keyakinan kelas yang saya sudah terapkan di awal semester kemarin dan alhamdulillah berhasil di kelas 9B. Ini adalah video penerapan keyakinan kelas yang saya sudah terapkan di awal semester kemarin dan alhamdulillah berhasil di kelas 9B. Ini adalah video penerapan keyakinan kelas yang saya sudah terapkan di awal semester kemarin dan alhamdulillah berhasil di kelas 9B. Ini adalah video penerapan keyakinan kelas yang saya sudah terapkan di awal semester kemarin dan alhamdulillah berhasil di kelas 9B. Ini adalah video penerapan keyakinan kelas yang saya sudah terapkan di awal semester kemarin dan alhamdulillah berhasil di kelas 9B. Ini adalah video
penerapan keyakinan kelas yang saya sudah terapkan di awal semester kemarin dan alhamdulillah berhasil di kelas 9B. Ini adalah video penerapan keyakinan kelas yang saya sudah terapkan di awal semester kemarin dan alhamdulillah berhasil di kelas 9B. Ini adalah video penerapan keyakinan kelas yang saya sudah terapkan di awal semester kemarin dan alhamdulillah berhasil di kelas 9B. Ini adalah video penerapan keyakinan kelas yang saya sudah terapkan di awal semester kemarin dan alhamdulillah berhasil di kelas 9B. Ini adalah video penerapan keyakinan kelas yang saya sudah terapkan di awal semester kemarin dan alhamdulillah berhasil di kelas 9B. Ini adalah video penerapan keyakinan kelas yang saya sudah terapkan di awal semester kemarin dan alhamdulillah berhasil di kelas 9B. Ini adalah video penerapan keyakinan kelas yang saya sudah terapkan di awal semester kemarin dan alhamdulillah berhasil di kelas 9B. Ini adalah video penerapan keyakinan kelas yang saya sudah terapkan di awal semester kemarin dan alhamdulillah berhasil di kelas 9B. Ini adalah video penerapan keyakinan kelas yang saya sudah terapkan di awal semester kemarin dan alhamdulillah berhasil di kelas 9B. Ini adalah video penerapan keyakinan kelas yang saya sudah terapkan di awal semester kemarin dan alhamdulillah berhasil di kelas 9B. Ini adalah video penerapan keyakinan kelas yang saya sudah terapkan di awal semester kemarin dan Wabarakatuh. Saya yang bernama Muhammad Raska Priyapila dari kelas 9B. Saya dan teman-teman saya senang sekali bisa mengikuti diskusi dengan Bu Fitriana untuk membuat keyakinan kelas kami. Dengan diskusi ini, kami tahu perbedaan antara tata tertib kelas dengan keyakinan kelas. Jadi, kami sudah mulai menerapkan di kelas. Terima kasih Bu Fitriana. Diskusinya sangat bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh. Saya yang bernama Muhammad Fatir dari kelas 9B. Saya dan teman-teman saya senang sekali bisa mengikuti diskusi dengan Ibu Fitriana untuk membuat keyakinan kelas kami. Dengan diskusi ini kami tahu perbedaan antara tata tertib dan keyakinan kelas. Jadi kami sudah mulai menerapkan di kelas. Terima kasih Bu Fitri. Diskusinya sangat bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. selanjutnya segitiga restitusi, yaitu suatu proses dialog yang dijalankan oleh guru agar dapat menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Di sini, di segitiga restitusi ini, kita ada mengenal 3 itemnya, yakni validasi tindakan yang salah, menstabilkan identitas, dan menanyakan keyakinan. Di bagian menstabilkan identitas, berdasarkan prinsip membuat kesalahan adalah bagian dalam proses pembelajaran, menggeser identitas gagal menjadi identitas sukses. Di bagian validasi tindakan yang salah, berdasarkan prinsip setiap perilaku berupaya memenuhi suatu kebutuhan tertentu, guru akan bergeser dari pemikiran stimulus respon menjadi proaktif, mengenali dan mengakui kebutuhan murid sehingga akan memperbaiki hubungan dengan murid. Dan di bagian menanyakan keyakinan, murid akan diberi pertanyaan bermakna untuk memunculkan motivasi secara intrinsik. Murid juga harus mampu mengaitkan keyakinannya dengan tindakan yang salah. Inilah contoh video penerapan restitusi di dalam menyelesaikan masalah di sekolah kami.
Dan di bagian menanyakan keyakinan, murid akan diberi pertanyaan bermakna untuk memunculkan motivasi secara intrinsik. Saya marah-marah. Murid juga harus mampu mengaitkan keyakinannya dengan tindakan yang salah. Inilah contoh video penerapan restitusi di dalam menyelesaikan masalah di sekolah kami. Dan di bagian menanyakan keyakinan, murid akan diberi pertanyaan bermakna untuk memunculkan motivasi secara intrinsik. Murid juga harus mampu mengaitkan keyakinannya dengan tindakan yang salah. Inilah contoh video penerapan restitusi di dalam menyelesaikan masalah di sekolah kami. Dan di bagian menanyakan keyakinan, murid akan diberi pertanyaan bermakna untuk memunculkan motivasi secara intrinsik. Murid juga harus mampu mengaitkan keyakinannya dengan tindakan yang salah. Inilah contoh video penerapan restitusi di dalam menyelesaikan masalah di sekolah kami. Dan di bagian menanyakan keyakinan, murid akan diberi pertanyaan bermakna untuk memunculkan motivasi secara intrinsik. Murid juga harus mampu mengaitkan keyakinannya dengan tindakan yang salah. Inilah contoh video penerapan restitusi di dalam menyelesaikan masalah di sekolah kami. Dan di bagian menanyakan keyakinan, murid akan diberi pertanyaan bermakna untuk memunculkan motivasi secara intrinsik. Murid juga harus mampu mengaitkan keyakinannya dengan tindakan yang salah. Inilah contoh video penerapan restitusi di dalam menyelesaikan masalah di sekolah kami. Dan di bagian menanyakan keyakinan, murid akan diberi pertanyaan Warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nurul Tahira, berasal dari kelas 8A. Saya senang sekali diajak diskusi dengan ibu guru untuk dapat mengendalikan diri dari amarah karena perilaku teman sekelas saya. Banyak belajar bersabar dan menghormati teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Khairulusna SPD, saya Wakil Kepala SMP Darul Falah Al-Aziziyah. Dalam diskusi yang sangat bermakna ini, saya sangat tertarik tentang membuat keyakinan, kesepakatan kelas, dan penyelesaiannya masalah menggunakan segitiga restitusi. Pada saat penerapan keyakinan kelas, kami juga menyaksikan bagaimana Bu Fitri membuat kesepakatan dengan siswa menyusun budaya positif. Dari yang pertama, mengidentifikasi berbagai jenis kesepakatan yang nantinya diubah menjadi kalimat positif dan dituangkan di dalam keyakinan kelas. Begitu juga dengan penyelesaian masalah dengan segitiga restitusi. Kita sebagai guru bertindak sebagai manajer yang memberikan pendampingan supaya siswa yang bermasalah bisa menemukan solusi atas masalahnya tersebut. Terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Saya yang bernama Maya Masyita, guru SMP Darul Falah Al-Aziziyah. Saya sangat senang belajar berdiskusi dengan Bu Fitriana yang beliau merupakan Kepala Sekolah SMP Darul Falah Al-Aziziyah dan beliau juga merupakan CGP Angkatan 8 Kabupaten Aceh Utara. Dengan berdiskusi dengan beliau, kami menambah pemahaman kami tentang budaya positif. Dan kami juga bisa mengetahui bagaimana pembelajaran paradigma baru, disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan dan motivasi perilaku manusia dan kami juga bisa mengetahui bagaimana sih cara pembuatan keyakinan kelas dan bisa berdiskusi dengan siswa dan mereka mau membuat keyakinan kelas dan bersepakat untuk melakukannya. Dan dengan itu juga kami bisa mengetahui bagaimana sih segitiga restitusi sehingga kami bisa menerapkan secara bertahap di sekolah kami. Terima kasih atas ilmunya Bu Fitriana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.